Boyamin Saiman gugat KPK jika mantu Jokowi tak diperiksa kasus korupsi, Topan itu orang dekat Bobi. Jadi kalau kita berbicara mengenai proyek pembangunan jalan di daerah yang kemudian di situ kepala dinas PU itu adalah kaki tangan langsung seorang kepala daerah. Sehingga kalau pengalaman saya ketika menangani berbagai macam kasus OTT saat di KPK, biasanya itu udah satu paket. Ketika kepala daerah kena, pasti kepala dinas PU kena. Karena anggaran paling besar itu adanya di dinas PU. Dan yang paling banyak bisa menghasilkan uang korupsi adalah proyek-proyek pembangunan jalan. Karena itu paling banyak bisa di markup. Pak kan dibawa dari Pemko juga sama iya, banyak yang dibawa dari Pemko. Pas Sulaiman, Inspektur, ada beberapa yang kita bawa dari Medan. Nah, saya bilang yang selalu kita ingatkan, jangan melakukan hal-hal yang merugikan masyarakat, merugikan diri, merugikan keluarga. Pak Gubernur, kalau saya melihat dalam OTT yang dilakukan oleh KPK ini memang sangat menarik ya, karena ini kan dilakukan oleh seorang kepala dinas PU yang baru menjabat. Nah, kemudian dia sudah berani untuk memerintahkan anak buahnya untuk kemudian merancang skenario rekayasa agar memenangkan perusahaan-perusahaan yang dia tunjuk untuk mengakali sistem e-katalog sehingga tidak melalui pengadaan barang dan jasa. Dari sebenarnya 230 M itu kan dari berbagai macam proyek jalan lah. Jadi itu adalah kumpulannya. Dan ketika nanti dimenangkan, yang menarik kan ketika dia meminta 4%. Kemudian baru muncul 231 juta yang kemarin hasil OTT. Hasil OTT. Artinya kepala dinas PU ini baru menunjukkan kepada para pengusaha-pengusaha yang bermain di proyek PU-nya di Sumatera Utara ingin menunjukkan bahwa sekarang dia adalah tuannya. Oke, dari pengalaman Anda 4% itu dari 200 M itu besar atau kecil? Nah, masih kecil lah Mas, karena saya bilang 8N dan itu kan belum semua terrealisasi. Ada desakan untuk akhirnya memanggil Bobi. Apa sebenarnya keterangan yang perlu digali dari Bobi misalnya? Kalau kita melihat dalam proses pengadaan barang dan jasa, penanggung jawab pastilah gubernur dalam kasus ini ketika proyek jalan Namun apakah keterlibatannya formal dan material itu kan yang perlu ditelusuri. Jadi kalau dipanggil, saya yakin pasti Bobi dipanggil. Tetapi kalau dipanggil hanya terkait dengan formil, terkait dengan tanggung jawab beliau, ya selesai gitu kan. Pertanyaannya sampai seperti itu gitu. Namun kan tentu tentu masyarakat kan ingin lebih dari itu Tetapi untuk lebih dari itu, maka apakah KPK bisa menemukan bukti-bukti keterlibatan Bobi? Karena sampai saat ini dari pengalaman saya menangani OTT ketika ada seorang kepala dinas PU tidak berhasil ditangkap dalam OTT dan ada barang bukti di dia, sementara gubernurnya atau kepala daerahnya tidak ditangkap juga, berarti kan selama proses itu kan tidak ada ditemukan alat bukti, kesaksian dan sebagainya langsung yang bisa langsung ditangkap pada saat itu. Karena begitu sekarang hanya bisa mengharapkan kesaksian dari Topan ini. Untuk membuka begitu, karena Mas, kasus korupsi itu kan unik, makanya dikatakan kenapa kejahatan luar biasa, karena dia hanya bisa dilakukan ketika orang jatuh sedikit orang, kemudian kejahatan yang tersembunyi seperti itu. Saya begini, kalau KPK tidak memanggil Bobi, maka KPK akan saya gugat pra peradilan dalam jangka waktu segera, maksimal 2 minggu lagi. Kalau 2 minggu lagi tidak panggil Bobi, saya gugat pra peradilan. Karena satu, azas keadilan. Karena kepala daerah dimanapun dipanggil ketika ada anak buahnya diproses ke KPK. Misalnya kemarin Kalimantan Selatan, itu kan sampai ngejar-ngejar Paman Birin itu. Nah, meskipun Paman Birin kemudian pra peradilan atau apa, dia dinyatakan tersangkanya tidak sah. Itu azas keadilan. Kedua, apapun ini justru malah mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada KPK.
Justru kalau tidak manggil Bobi, ya semakin menenggelamkan KPK itu sendiri. Justru saya mencintai KPK dengan cara saya bantu untuk menaikkan citra di masyarakat, maka harus manggil Bobi. Ketiga, ini kan apapun ya, orang kepercayaan, KPK harus memulai dari kampanye 2020. Apakah camat ini menjadi tim sukses? Karena menurut saya dia lompatannya terlalu tinggi. Habis camat langsung menjadi Kadis PUPR di Pemkot Medan. Itu cepat ini. Biasanya itu dari camat itu masih menjadi sekdis atau menjadi kepala yang levelnya kayak eselon 3, itu kepala bagian hukum misalnya, atau sekdis, atau kepala organisasi eselon 3. Nah, kepala dinas PUPR ini langsung eselon 2. Jadi ini selama menjadi camat itu, apakah dia juga menjadi tim sukses, atau setidaknya tahun 2020 apakah menjadi tim suksesnya Bobi? Harus didalami sampai ke sana. Ya. Dan berkaitan dengan dana kampanye Bobi, baik wali kota maupun gubernur, harus juga didalami apakah ada sumbangan-sumbangan besar dari topan ini gitu. Jadi pentingnya itu kenapa Bobi harus dipanggil itu justru untuk mendalami bagaimana dia menjadi tangan kanannya, karena dia lulus itu tahun 2000 dan ini sudah kepala dinas PUPR di Pemprov Sumatera Utara bersamaan dengan habis dilantik Bobi jadi gubernur, langsung dilantik jadi kepala dinas PUPR. Ini lompatannya kalau tidak istimewa, artinya istimewa kedekatan gitu, kira-kira gitu. Jadi ini yang menurut saya yang harus diproses lebih lanjut. Tentu akan panggil, akan kita minta keterangan. Nah, apa dan bagaimana sehingga uang itu bisa sampai kepada yang bersangkutan. Gitu. Jadi tidak ada dalam hal ini yang akan kita kecualikan. Kalau memang bergerak ke salah seorang, misalkan ke ke kepala dinas yang lain atau ke Pak Gubernurnya, ya kita akan minta keterangan, kita akan panggil dan kita akan ditunggu saja ya. Tadi kalau tidak dipanggil Bobi, saya akan melakukan pra peradilan. Ini terkait dengan asas keadilan. Nah, menurut Anda pemanggilan Bobi ini lebih besar terkait dengan mungkin saja mau melihat bagaimana terang benderang kasus ini, atau secara politis lebih besar sebenarnya? Ya, memang kalau bicara mengenai politis, ya kita sebagai penegak hukum kan tidak melihat apa yang di luar sana. Ya kita tahulah pasti ketika ini ada hubungannya dengan Mas Bobi, ya kan, orang-orang yang oposisi sama Mas Bobi dan keluarga tentu yang gembira gitu ya. Kemudian dan sebagainya gitu ya. Tapi menyambut dengan gembira, tapi kan tentu kita harus objektif ya, bahwa sekali lagi ini adalah penegakan hukum. Saya pikir kita harus apresiasi kepada KPK yang tadi sudah dikatakan oleh Mas Boyamin ya, bahwa OTT ini dilakukan di awal, artinya bahwa ini bisa menjadi upaya untuk menyelamatkan kerugian negara yang lebih besar. Coba kalau misalnya kemudian 8 miliar terdelivery ya, kemudian 238 miliar itu pasti di markup mereka. Markupnya bisa gila-gilaan, bisa 70%, 60%, 100 miliar lebih hilang. Jadi sebenarnya dalam kasus proyek jalan itu bukan hanya 20% fee dari total proyek, tetapi juga pasca ya orang-orang itu kemudian melakukan markup terhadap proyek perjalanan itu nanti akan dapat lagi. Jadi begitu luar biasa korupsinya memang kalau dalam proyek pembangunan jalan ini. Makanya kenapa kan sering Mas lihat kok jalan kayaknya baru diaspal, kok udah rusak. Nah itulah. Nah tapi kembali lagi bahwa ketika KPK ya akan memanggil Bobi, saya pikir akan dipanggil gitu ya. Tapi ya tadi saya katakan, apakah terkait dengan keterlibatannya dalam kasus korupsinya atau formalnya, tentu masih akan jauh. Karena tadi saya katakan KPK kan menangkap ini kan memang masih sangat dini sekali. Ya, artinya kalau misalnya nanti 8 miliar diterima atau 20% dari fee itu mungkin akan bisa kemana-mana alirannya. Tetapi kalau yang ini saya lihat ini lebih banyak kepada untuk kepala dinas PU-nya gitu. Nah kalau tadi ada alternatif dari Mas Boyamin misalnya periksa sebelumnya sebagainya, ya bisa saja gitu kan. Tapi sekali lagi kan memang bukti-bukti itu harus dimiliki gitu Mas. Ya namanya proses hukum itu kan bersedia saja ya. Itu bersedia saja. Apalagi kalau tadi katanya ada aliran uang. Kita, saya rasa semua di sini di Pemprov, kalau ada aliran uangnya ke seluruh jajaran, ke sesama, apakah ke bawahan atau ke atasan, ada aliran uangnya, ya
wajib memberikan keterangan. Katanya tudingannya kan ada aliran juga kepada gubernur. Bapak menolak seperti apa pernyataan itu? Ini bisa jadi hukum aja, nanti dilihat. Menanggapi kemungkinan dipanggilnya Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution oleh KPK, dosen ilmu politik Universitas Sumatera Utara Indra Fauzan mendukungnya. Pemanggilan itu akan jadi pembuktian bahwa pemerintahan daerah tak terkait dengan korupsi proyek jalan di PUPR Sumatera Utara. Saya rasa baik ya, bagus sekali bagi pemerintahan kota Sumut ya, pemerintahan Provinsi Sumatera Utara. Karena apa? Untuk membersihkan nama mereka juga, biar tidak terkait-kait ya. Jadi sehingga kalau ditarik-tarik kan capek juga secara psikologis di pemerintahan provinsi ya, seolah-olah pemerintahan ini korupsi dan lain sebagainya. Alangkah lebih baiknya kalau memang ini menjadi sebuah momentum untuk pemerintah provinsi untuk menyatakan bahwa mereka tidak terkait dengan kasus-kasus tertentu. Dari pengalaman Anda, apakah memang dengan proyek 200M lebih ini perlu sepengetahuan gubernur atau sampai ke tingkat kepala dinas saja sudah cukup sebenarnya? Ya, enggak. Kalau misalnya tadi katakan formal ya pasti tahu lah ya proyek ini ya. Oke, pasti tahu dalam arti bahwa formil ya, bahwa ada proyek pembangunan ini sebanyak ini pasti kan disampaikan kepada gubernur. Ya. Tapi tadi saya katakan, ini kan kasus ini kan proyeknya itu kan belum berjalan ya? Belum berjalan. Ya. Ini baru dalam proses sudah saling memahami, ya kan? Ada janji-janji yang dilakukan. Ada janji-janji akan dimenangkan dan sebagainya. Maka kenapa yang ditersangka kan ada yang kepala penanggung jawab Gunung Tua, kemudian juga ada yang dari terkait proyeknya, iya kan, di PUPR-nya dan 2 pengusahanya. Jadi kalau menurut saya, kalau untuk kasus ini, kalau untuk ke Mas Bobi sih saya pikir masih terlalu jauh ya, karena uang yang baru masuk pun 231 juta dari janji 8M gitu ya, untuk materialnya. Tetapi tadi saya katakan ya bahwa ini akan dekat ketika ya kuncinya ada di Topan. Jadi Topan adalah kuncinya, Mas. Dia kunci yang bisa jadi bahwa apa yang dilakukan oleh dia ya on behalf-nya Mas Bobi bisa jadi juga. Tapi sekali lagi KPK tidak berhasil menemukan itu di proses penyelidikan OTT KPK. Nah, kita kalau misalnya berharap di penyidikan ada, maka yang bisa membuka ya adalah Topan. Nggak ada lain, tidak ada bukan. Kalau melihat bagaimana Topan memerintahkan itu kan, dia juga seorang tipe komando ya. Apalagi kita tahu dia adalah orang dekat gitu ya, mulai dari zaman pemerintahan di Medan. Nah, jadi seperti itu. Jadi sekali lagi bagi saya ini kuncinya apakah ada keterlibatan material Bobi itu ada di Topan. Tapi kalau tidak, ketika Bobi pun dipanggil oleh KPK, pasti pertanyaannya hanya pertanyaan formil terkait dengan tanggung jawab tupoksinya sebagai seorang gubernur Sumatera Utara. Tidak mungkin pertanyaan-pertanyaan to the point seperti apakah mungkin Anda menerima atau segala macam, itu tidak mungkin. Tidak mungkin. Jadi pertanyaan seperti itu baru bisa ditanyakan kalau ya penyidik ya bisa mendapatkan dari saksi-saksi lain. Tapi kalau tidak, nggak akan berani penyidik melakukan itu, seperti menembak dengan peluru kosong. Anda terima duitnya segini ya, pasti bilang enggak gitu. Tapi kalau kita sudah dapat dari saksi lain menanyakan, oh saksi lain mengatakan Anda terima loh, nah itu baru seperti itu, Mas Mario. Publik sedang menyoroti kasus korupsi pembangunan jalan di Sumatera Utara, Sumut senilai 231 miliar rupiah. Sebab, proyek tersebut syarat korupsi. Ini dibuktikan dari operasi tangkap tangan OTT KPK pekan lalu. Dari OTT KPK ini ada 5 orang tertangkap dan kini berstatus tersangka. Salah satunya adalah Kepala Dinas PUPR Sumut, Topan Obaja Putra Ginting. Tertangkapnya Topan ini bisa menjadi pintu masuk buat KPK untuk mencermati peran Bobi Nasution, Gubernur Sumut. Melihat kasus yang cukup terang benderang ini, Ketua Masyarakat Anti Korupsi Indonesia, Maki Boyamin Saiman, pun mendesak KPK segera memanggil Bobi Nasution. Bahkan, saking gemasnya, Boyamin memberi ultimatum pada KPK jika tak memeriksa Bobi Nasution. Boyamin mengancam akan menggugat KPK ke pengadilan, jika KPK takut memeriksa menantu Joko Widodo alias Jokowi itu. Menurutnya, pemeriksaan terhadap Bobi tidak hanya penting secara hukum, tapi juga secara moral dan simbolik untuk memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap KPK. Memanggil Bobi Nasution dan mengembangkan kasus ini. Kalau tidak segera dipanggil dalam waktu 2 minggu, saya gugat pra-peradilan, ucapnya dikutip dari tribunnews.com.
KPK sebelumnya melakukan OTT terkait proyek pembangunan jalan yang melibatkan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Provinsi Sumut serta Satuan Kerja Pembangunan Jalan Nasional PJN, wilayah I Sumut. Hasilnya, 5 orang ditetapkan sebagai tersangka. Rasuli Effendi Siregar RES Kepala UPTD Gunung Tua Dinas PUPR Sumut dan PPK Helianto, LPPK Satker PJN wilayah I Provinsi Sumut. M. Ahirun Effendi Siregar Kir, Direktur Utama PT Dalihan Natolu Group DNG. M. Raihan Dulasmi Pilang Rai, Direktur PT RN. Topan Obaja Putra Ginting Top, Kepala Dinas PUPR Sumut. Yang menarik, Topan Obaja Putra Ginting baru saja dilantik sebagai Kadis PUPR Sumut oleh Bobi Nasution pada Februari tahun 2025. Sebelumnya Topan menjabat Sekretaris Daerah Sekda Kota Medan saat Bobi menjabat Wali Kota. Boyamin Saiman membeberkan 4 alasan mengapa KPK wajib memeriksa Bobi, minimal sebagai saksi, dalam perkara yang sedang bergulir ini. 1. Demi asas keadilan hukum. Boyamin menyebut bahwa dalam banyak kasus korupsi, jika kepala dinas sudah ditetapkan sebagai tersangka, maka KPK juga akan meminta keterangan dari kepala daerah tempat dinas itu berada. Dalam kasus ini, Kepala Dinas PUPR Sumut adalah bawahan langsung dari Gubernur Bobi Nasution. Ini bukan berarti Bobi bersalah atau terlibat, tapi sebagai atasan, wajib dimintai keterangan. Itu asas keadilan, jelasnya. Jika Bobi tidak dimintai keterangan, menurut Boyamin, hal itu menunjukkan adanya perlakuan tidak adil dan dapat memunculkan kesan tebang pilih dalam penegakan hukum. 2. Untuk memulihkan citra KPK yang kian tergerus. Dalam beberapa tahun terakhir, lembaga anti korupsi ini disebut mengalami penurunan kepercayaan publik. Jika Bobi, yang juga menantu Presiden Joko Widodo, tidak dipanggil, maka KPK dianggap tunduk terhadap kekuasaan. Survei menunjukkan citra KPK terus menurun. Kalau tidak panggil Bobi, KPK akan makin terpuruk, ujarnya. Boyamin menilai, pemeriksaan terhadap Bobi bisa menjadi momentum bagi KPK untuk menunjukkan bahwa hukum tidak pandang bulu, sekaligus mengembalikan kepercayaan masyarakat. 3. Ada kedekatan pribadi antara Bobi dan tersangka. Topan Obaja Putra Ginting, salah satu tersangka, bukan orang baru di lingkungan Bobi Nasution. Ia diketahui pernah menjabat sebagai Sekda Kota Medan saat Bobi menjabat Wali Kota. Hubungan profesional yang berlanjut ke jabatan strategis di provinsi menjadi alasan kuat untuk memeriksa Bobi. Topan itu orang dekat Bobi. Dulu Sekda Medan, sekarang Kadis PUPR. Harus didalami lebih lanjut, kata Boyamin. Ia menekankan bahwa pemeriksaan terhadap Bobi bukan bentuk tuduhan, tetapi prosedur normal dalam rangka mengembangkan penyidikan dan memastikan tak ada konflik kepentingan yang terabaikan. 4. Untuk menelusuri jejak dana dan relasi kekuasaan. Alasan terakhir adalah pengembangan kasus. Boyamin menegaskan pentingnya KPK menggali lebih dalam hubungan antara Topan dan Bobi, serta memastikan apakah ada aliran dana mencurigakan atau penyalahgunaan kekuasaan. Perlu ditelusuri apakah Topan selama ini bergerak sebagai cowboy Bobi. Ada indikasi relasi kekuasaan yang perlu digali, tuturnya. Menurutnya, pengembangan perkara ini tidak hanya menyangkut proyek yang sudah diungkap, tetapi juga proyek lain yang pernah dikerjakan oleh Topan, baik saat di Medan maupun kini di tingkat provinsi. KPK menyebut total nilai proyek dalam 2 klaster tersebut mencapai setidaknya 231,8 miliar rupiah. Rinciannya sebagai berikut. Proyek di Dinas PUPR Provinsi Sumut. Preservasi Jalan Sep, Kota Pinang Gunung Tua SP. Palsi tahun 2023, 56,5 miliar rupiah. Preservasi Jalan tahun 2024, 17,5 miliar rupiah. Rehabilitasi Jalan dan Penanganan Longsor tahun 2025. Preservasi Jalan tahun 2025, nilai belum disebutkan. Proyek di Satker PJN Wilayah 1 Sumut. Jalan Sipiongot Batas Labusel, 96 miliar rupiah. Jalan Utaim Baru Sipiongot, 61,8 miliar rupiah. Kami masih menelusuri proyek-proyek lainnya dan potensi kerugian negara, ujar Pit. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Sabtu, tanggal 28 Juni tahun 2025.